Yes, ada Coki Pardede dan Tretan Muslim sekali lagi di podcast Musuh Masyarakat. Ya, Anda kok gak masuk sih bangsat? Takut nabrak omongannya. Goblok. Yoi, ketemu lagi dengan saya Tretan Muslim dan Coki Pardede di podcast Musuh Udah Masyarakat. masuk mengulang apa yang udah saya sebut di awal. Emang brengsek Anda. Halo, sapa dulu para noise. Gimana kabar para noise? Seperti biasa tentunya di podcast Musuh Masyarakat, di setiap episodenya kita tidak pernah kekurangan berita-berita atau bukan berita mungkin ya, topik opini-opini yang selalu paling enggak sih kita mencoba kalau bisa semakin episodenya bertambah semakin kontroversi. Kita akan terus nge-push pembahasan kita sampai limit orang beneran kesel ya sama kita ya. Betul. Beneran kayak ini opininya bener tapi terlalu kontra dengan society. Waduh. Tapi sebelum kita bahas topik kita lebih lanjut pada hari ini, gue nggak tahu ya lo pada dengerin podcast ini hari siang, pagi, malam atau apa terserah. Kita mau ngasih tahu bahwa kalau lo baru datang atau baru join sama podcast Musuh Masyarakat para noise, bisa langsung disebarin aja ke teman-teman ya. Yoi. Dan ke circle terdekat aja. Benar. Supaya nanti yang pertama yang dengerin podcast kita makin banyak tentunya, dan yang kedua yang download aplikasi Noise juga makin banyak gitu. Nah, dan sekali lagi selalu tidak bosan kami ingatkan bahwa kalau Anda mendengar ini jangan bersama keluarga. Betul. Anda kalau dengar ini bersama keluarga, ini podcast Musuh Masyarakat, Anda menjadi musuh keluarga. Betul. Ya. Karena opini-opini yang Anda dengar di podcast ini sudah pasti sangat tajam dan kontra dengan society. Kecuali mungkin Anda sebatang kara atau broken home. Loh, kalau Anda broken home kalau ya dia boleh. Broken home tidak sempat mencari hiburan. Denger ini dong. Iya, dia justru ini hiburan nih, bro. Oh iya, malah kalau dia broken home benar juga sih, dia tidak sempat berpikir mendengar bersama keluarga. Dia masih sibuk berpikir apakah papa mamaku bercerai salahku. Wow. Iya, salah Anda orang Bro, tua Anda. Hah? Kita jadi musuh jadi musuh masyarakat. Gak bercanda ya. Iya. Bercanda. Banyak kok yang sukses dari broken home, bro. Sedikit. Oke. Yuk lanjut Coki. Seperti biasa kita akan membahas topik apa nih? Topik kita kali ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan zaman, Pak. Bahkan bisa dibilang ini adalah tanda-tanda perkembangan zaman di abad ke-21. Sekarang udah mau abad ke-22 kali ya? Enggak, Cuk. Masih abad 21 ya? Ente tahu abad, konsep abad tahu gak sih? Abad tuh setiap 100 tahun sekali, bro. Oh, berarti sekarang abad 21 ya? 21. Oh iya benar ya. Kita masih 2000. Karena tahun 1 tuh dianggap 1 gitu. Lo tahu nggak kalau ngikutin timelinenya Doraemon, harusnya Doraemon itu kan tahun 1988 dibuatnya sekitar tahun itu. Bener. Kalau ngikutin timeline Doraemon di tahun 2010-an ini itu udah mulai ditemuin mesin waktu. Padahal ternyata di tahun segini malah masih banyak radikalisme. Wow. Doraemon tuh dari tahun 2010-an berarti. Iya, kalau di ceritanya dia di tahun 2010-an tuh udah ditemuin mobil terbang ini. Padahal kenyataannya itu scene-nya Jepang, bro. Iya, scene-nya ya Jepang. Kalau Doraemon itu di Indonesia, betul. Dia balik ke 88 pasti dia datang. Kafir kamu Nobita. Anyway, kita bakal bahas topik yang sesuai dengan bisa dibilang kaitannya dengan teknologi sangat erat, Pak. Yoi. Dan gak bisa dipisahin dari perkembangan teknologi terutama di abad ke-21 ini. Kita akan bahas tentang internet, tapi topik kita kali ini kita punya opini yang cukup bisa membuat kita menjadi musuh masyarakat. Benar. Yaitu adalah menurut kita berdua, orang Indonesia tidak layak mendapatkan internet. Iya, tidak layak mendapatkan internet. Kenapa? Ya tidak layak mendapatkan. Kalau tidak layak, ini podcast kita kan pakai internet dengerinnya, bro. Ya, ini kan sudah terjadi. Tapi kalau bisa sebenarnya nggak usah sama sekali aja. Nggak usah sama sekali. Iya. Seluruhnya tanpa pandang bulu. Awas, Anda bisa berubah loh opini Anda. Enggak, kalau menurut gua bisa dibilang 80-70% lah tidak layak. Orang Indonesia layak bermain. Sebenarnya tidak semua orang Indonesia, tapi karena 70%, jadi bisa dibilang hampir semua. Jadi judulnya tidak orang Indonesia, jadi bisa mewakili lah. Oke, tapi akan kita jelaskan nanti. Ya. Klasifikasi siapa yang berhak mendapat internet. Kalau kita berdua sudah berhak, bro. Oh, kita sudah jelas berhak. Orang-orang terhormat kita ya. Tapi sebelum kita bahas, kita kayaknya harus ngebahas dulu Tretan Muslim. Seberapa banyak sih datanya yang mengatakan bahwa seberapa banyak pengguna internet di Indonesia. Karena kalau kita belum bahas itu, mungkin topik kita ini nggak bakal relate juga. Benar. Ini dia Coki, silakan disebutkan.
Jadi menurut pada saat research ini dilakukan, jumlah penduduk Indonesia ada 267 juta. Oh. Nah, dari 267 juta orang Indonesia, ternyata pengguna internet itu ada 171 juta, Pak. Jadi hampir lebih dari 50%. Malah 64% total, bro. 64%. Orang Indonesia menggunakan internet. Berarti bisa dibilang internet ini impact-nya ke masyarakat kita cukup besar. Nih dari 170 juta, Coki. Paling 1 juta orang doang yang berhak. Ya enggak lah, ya 10 juta lah mungkin menurut 10 juta. 10 juta Ya lah. kita akan bedah nanti ya. Kita akan bedah. Internet itu berarti termasuk sosial media gitu-gitu ya? Yang termasuk internet dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, Pak. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi ternyata dari 171 juta orang pengguna internet di Indonesia, mereka menggunakan 8 jam waktunya untuk menggunakan internet. Rata-rata setiap orang menggunakan 8 jam. Nah, ini berarti bukti bahwa pengguna internet di Indonesia sangat luar biasa ya. Banyak sekali pengguna internet di Indonesia. Nah, dari data yang udah kita sebut tadi, ini menunjukkan bahwa ratusan juta orang, hampir 200 juta orang menggunakan internet di Indonesia. Ya. Berarti memang impact-nya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat besar. Tidak bisa disangkal. Ini yang berbicara data. Nah. Makanya menurut gua, Pak, orang Indonesia tidak layak mendapatkan internet. Kenapa? Karena pertama goblok. Langsung aja to the point. To the point aja. Karena orang Indonesia goblok. Belum siap, banyak yang belum siap ya. Internet itu kan sebenarnya adalah pintu atau jendela informasi. Anda jangan terlalu kejam Anda jangan ngomong orang Indonesia goblok. Loh, yang benar? Oknum aja. Tumben Anda benar. Oknumnya 100 juta tapi. Bisa oknum kan cuma 2 orang ya. Ini oknumnya 100 juta lebih. Ya, sebagian besar. Ya, sebagian besar. Gue balik lagi ya. Yuk. Internet kan jendela informasi, Pak. Ya. Jendela informasi. Nah, permasalahannya adalah di era internet, di jendela informasi di mana kita bersurfing dengan informasi. Orang Indonesia kebanyakan tidak punya kapabilitas untuk memfilter mana informasi yang palsu dan mana informasi yang asli. Ya, itu... Bahkan hoax-hoax sampah pun bisa ketipu. Loh, ada, Bro. Makan Indomie sama coklat mati katanya, Bro. Waduh. Ada hoax begitu dan disebarin oleh bude saya di grup. Kenapa bude saya menganggap makan coklat dan mie mati? Bude, dari mana Anda tahu itu? Kadang hoaxnya itu hoax, ya Allah. Hoax dari mana ini? Sampai sekarang masih percaya Bude Anda? Muhasabah diri Anda, Bude. Langsung aja, Coki. Ada hoax apa lagi nih? Nah, ini salah satu contoh hoax yang kebanyakan dipercaya oleh anggota keluarga kita sendiri ya. Nih, satu, main ponsel di tempat gelap sebabkan tumor mata. Waduh, nggak masuk akal nih. Ini hoax ya. Jadi Anda main ponsel di tempat gelap tidak menyebabkan tumor mata. Ini, Bro, hoax kedua nih. Apa? Ulat mangga mematikan. Ya Allah. Ada yang percaya, Bro? Tapi karena pertama ulat itu nggak menggigit, Pak. Cuma dan dia makan daun gitu. Nah. Dan emang sih kalau ujungnya ulat itu ada racunnya, tapi nggak mematikan. Lanjut. Kenapa ulat mangga mematikan? Lanjut. Maksud? Wah, kalau ini masih lumayan nih. Yang ketiga, MSG berbahaya untuk otak. Menurut penelitian terbaru, MSG itu tidak bikin bodoh, Tidak Pak. berbahaya. Jadi jokes yang katanya anak kecil dikasih Banyakan bikin micin itu nggak bego, Pak. Padahal emang sekolahnya aja terbelakang dia. Iya, atau orang tuanya tolol. Iya. Ngebud- Apa yang harus aku salahkan? Micin aja. Memang orang. Cara mendidik Anda yang salah, orang tua. Jangan salahin micin. Kasihan pembuat micin. Ya salah lagi saya dong. Ini yang terakhir nih, goblok nih. Sakit jantung karena tidak kencing malam. Biasanya disebarkan melewati pesan berantai lewat WhatsApp nih, Coki. Ini bahaya banget nih. Iya, emang pokoknya sampah lah. Nah, ini hoax-hoax gini, ini kan bisa tersebar karena apa, Pak? Karena ada internet, Bro. Dan biasanya orang Indonesia percaya Pak sama gini-gini, Pak. Dan celakanya yang percaya adalah anggota keluarga terdekat kita. Iya, mau ditempeleng takut ya. Mau kan? ditempeleng om kita. Iya, ya makanya. kan? Nah, gini, Coki. Menurut ente, kenapa nih kok bisa orang-orang nih gampang sekali mudah informasi ini ditelan mentah-mentah? Karena sekali lagi banyak orang Indonesia belum siap. Belum siap karena seolah-olah apapun yang ada dari internet buat mereka itu udah pasti benar, Pak. Ya, Padahal tidak selalu yang dari internet itu benar. Benar. Dan kebanyakan orang Indonesia tuh pemahaman literaturnya itu tidak seimbang dengan akses informasi yang mereka miliki. Nah, ini juga menurutku salah satunya kesalahan sama ini provider internet yang terlalu murah, Bro. Sepakat, Pak. Sekarang tuh dulu kita beli internet harus ratusan ribu, harus pasang di wifi. Sekarang udah banyak banget nih, kita bacain ya, Coki. Iya, coba silakan. Tapi jangan disebut providernya, Nggak Pak, usah, ya. ini ya. Iya. 11.000 sekarang udah dapat 1,5 giga, Bro. 11.000. 1,5 giga itu bisa 1000
berita hoax disebarkan di WhatsApp, bro. Gila loh. 23.000 3 GB. 3 gigabyte. Yoi. Nah ini 37.000 Coki. Iya. Dapat kuota 8 giga. Wow. 4G 24 jam. Waduh. Plus 8 giga 4G. Selain hoax bisa menyebarkan video porno juga nih. Iya, Pak. Kenapa pemikiran ente penyebaran video porno, Cok? Lah kan orang-orang yang tidak siap. Ya, ente itu yang gak siap. Jadi intinya internet gara-gara terlalu murah kuotanya dan kebanyakan Lo wifi. tahu nggak kenapa internet terlalu murah tuh bahaya? Gini, Kenapa? Pak. Orang miskin, Pak. Kalau orang miskin itu kan PR-nya ada banyak. Sebenarnya menurut gua PR orang miskin itu makan aja dulu. Jangan isi kuota, isi perut Anda dong. Karena gini, dia tuh harusnya bertahap. Gini, orang miskin tuh nggak bisa menentukan prioritas. Harusnya prioritasnya gini, Pak. Makan dulu, habis makan pastikan dia punya tempat tinggal. Nah. Kalau udah makan dan punya tempat tinggal, baru dia belajar. Kalau udah belajar, dia udah mulai pikirannya terbuka, baru dia isi kuota internet. Keburu meninggal kelamaan, bro. Nah, tapi kan orang miskin prioritasnya enggak. Iya, iya. Dia makan belum tentu, lebih mending isi kuota. Isi kuota ya. Akhirnya dia bypass tuh, Pak, step by step yang harusnya dia ikutin sebelum memiliki internet. Jadi orang-orang kayak gitu gampang sekali. Salah satunya gampang yang percaya hoax. Contoh, percaya berita-berita. misalnya dengan tadi 11.000 atau berapa dia punya 1,5 gigabyte, ya kan? Nah, dia kan tidak punya kapasitas pemahaman literaturnya aja nggak ada kan? Oh. Yang harusnya dia pakai untuk sekolah, dia langsung isi kuota. Begitu misalnya dilihat, astagfirullahaladzim, rezim ini menyebarkan racun. Misalnya kayak gitu kan kita nggak tahu. Hah? Apa ini? Langsung percaya, Pak. Makanya menurut gua orang miskin nggak berhak dapat internet menurut gua. Gak cuma orang miskin doang, bro. Orang pokoknya banyak orang Indonesia yang belum Iya. ya menurut kita belum kapasitas. Kalau dia kaya tapi goblok juga nggak berhak dapat Makanya internet. sebenarnya menurut bukan gua. miskin dan kaya. Iya, Coki. bukan miskin, benar, miskin benar, dan kaya. benar. Orang goblok berarti ya. Orang Spesifik ya. Orang goblok tidak boleh dapat internet. Betul, Pak. Selain gara-gara kuota terlalu murah, wifi terlalu banyak, bro, di mana-mana, bro. Sadar nggak? Di warkop aja udah wifi-nya sekarang, bro. Betul. Di Surabaya, Pak. Ya kan? Iya. Warkop, Pak. Warkop kecil itu ada wifi-nya. Nontonnya National Geographic Channel loh. Gokil. Bayangin lo, Kang Becak nonton National Geographic Channel. Apakah tukang becanya mengerti, Pak? Wow. Tidak dong. Pokoknya intinya internet selain kuota murah, Iya. wifi di mana-mana, bro. Betul. Di rumah sakit, di bandara. Rumah sakit untuk apa ada wifi, Pak? Apakah orang yang dioperasi masih sempat googling? Siapa tahu main itu adalah semule? permintaan terakhir dia, bro. Aku ingin menonton Atta Halilintar. Waduh. Sebelum aku meninggal, misalnya begitu ya kan. Tapi wifi yang jelas ada di mana-mana. Ini juga Bener, Pak. menurutku nggak Tapi perlu. di rumah sakit juga gue bingung untuk apa ya wifi ya? Untuk pasien, bro, yang menunggu. Nggak mungkin. Keluarga pasien yang nunggu, oke. Ya, oke. Tapi untuk pasien nggak mungkin dong. Dia kan lagi dioperasi. Yang lebih ngeri kalau dokternya apa pakai wifi. Kenapa? Tata cara operasi itu sambil udah gitu buffering lagi. Waduh. Aduh, saya udah gunting usus habis ini gimana? Waduh, lagi buffering nih. Gak ada goblok. Ente malah membuat fitnah rumah sakit, bro. Coki kadang-kadang cocotnya ya kan. Ya udah, intinya wifi kalau terlalu banyak di mana-mana juga Di, buat apa di juga? taksi ada wifi sekarang. Iya, gini juga nih. Wifi itu ada di tempat-tempat tertentu aja, di perkantoran. Kalau memang di rumah sakit ada wifi, ya udah buat orang rumah sakitnya aja. Benar sih. Gak usah dibuka untuk umum. Dan lo tahu nggak kadang wifi Pak, bukan wifi, bangsat lo emang lo. Ya udah. Wifi namanya, bukan wifi. Ya, bukan intinya itu, bro. Nih, wifi itu di tempat makan merugikan yang pemilik makan. Lo sadar nggak sih? Lo ya. sadar nggak sih? Nongkrong. McD tuh gue pernah lihat pakai mata kepala gue sendiri. Ada orang ke McD, Pak, mesen cuman paket paling murah gitu, tapi 6-8 jam, Pak, di McD, Pak. Lo ngerti gak? Iya, butuh internet selama itu, tapi bayar makanannya kecil. Sebenarnya sih nggak masalah ya. Nggak Tapi masalah, Cok. Gak masalah bagi ente yang lihat, bagi warung McD-nya, bro. Terus juga wifi di ini, bro. apa? Di hotel jarang banget wifi hotel itu yang lancar, Pak. Tergantung bintangnya sih, Pak. Kalau hotel bintang 5 ke atas itu wifi-nya kenceng, Pak. Bener. Kalau hotel-hotel Melati, Hotel Melati mah nggak pasang wifi, pasang ini, bro. alarm Satpol PP. Nih, Pak, kita Lanjut, mau Coki. bahas juga, Pak, data ya, Pak ya. Yoi. Sebenarnya dari pengguna internet itu, aplikasi apa sih yang paling banyak digunakan di Indonesia? Di Indonesia ya. Di Indonesia kira-kira nanti kita bagi jadi dua. Satu aplikasi, yang satu lagi aplikasi mobile phone. Sama aplikasi apa yang paling banyak digunakan di Game, Indonesia? satunya aplikasi, Iya. satunya games, oke. Kita lihat. Jadi ternyata ini dihitungnya by revenue ya.
dari keuntungan. Oke, keuntungan keuntungan. terbesar yang diraup. Nomor 1 itu adalah Sing by Smule, Pak. Hah? Yang nyanyi-nyanyi itu, bro? Nyanyi-nyanyi, bro. Dapat dari mana dia keuntungan, bro? Ya nggak tahu, tapi yang Disawer nggak bisa, bro. Nomor 1 itu ya. Smule. Yang kedua Bigo Live. Bigo Live sudah jelas. Ngaceng Army. Selanjutnya Coki. Line. Oh ya, Line wajar sih kalau banyak. Sumpah tau nggak, banyak orang yang ketipu. Misalnya ada artis punya official line, kan itu kan ada admin ya. Yang bales-bales kan pasti komputer dong. Tapi orang-orang di pelosok itu pasti, aku dibales Afgan. Goblok. Itu komputer yang bales aja. Lanjutnya Tinder. Oh, jelas. Nomor 4 lu, bro, Tinder, bro. Jelas, Pak. Swipe untuk one night stand. 5 kan? Netflix. Netflix. 6 Star Marker Karaoke. Tuh kan orang Indonesia suka nyanyi, Pak. Tapi nyanyi sambil ngaceng. Sumpah gua nggak bohong. Coba lo lihat, Pak, di Smule itu kayak ada penyanyi-penyanyi dangdut yang toketnya gede-gede gitu. Lo Itu juga di ban secara pemerintah nggak bisa ya? nggak bisa, bro. Kamu porno ya? Orang saya nyanyi. Kenapa harus digoyang-goyang toketnya? Keringetan, Pak, keringetan. Vibra, Bang. Waduh. Nah, lihat Coki. Aplikasi nggak ada yang pendidikan, bro. Bener juga loh ya. Nggak ada orang buka detik.com tertinggi atau apa ruang guru, nggak ada, bro. Iya bener juga ya. Nomor 2 Bigo. Dua aplikasi. Apakah Anda belajar dari Bigo? Apakah di Tinder ada manfaat? Tidak ada maslahatnya di Tinder ya. Sekarang game mobile. Game mobile. Game mobile tertinggi di Indonesia. Sudah jelas nomor 1 Mobile Legend Bang Bang. Ini Muntun. Kenapa? Game. Wow. Yang kedua ada Lords Mobile. Banyak yang main, Pak, Lords Mobile, Pak. Banyak juga ya. Banyak, Pak. Yang ketiga Line X2 Revolution. Ini apa sih? Game apa sih? Gue nggak tahu. Bro. Yang keempat ini Free Fire. Jelas nih Free Fire banyak banget, Pak. Benar. Yang kelima PUBG. Oh, banyak kan Free Fire dari PUBG ya? Ya, lebih. PUBG berat ya? PUBG berat, resolusinya lebih tinggi. Oh. Jadi HP-HP orang kampung itu kalau PUBG terlalu berat, bro. Selanjut 6 Clash of King. Oh, Clash of King. 7 Zynga Poker. Wah, emang breng. Enggak, Zynga Poker kayaknya enggak judi, Pak. Hah? Nggak Yakin judi. Anda? Iya. Ada pokernya lo? Ya enggak semua judi poker, bro. 8 Dragon Nest, 9 Ragnarok, 10 Legacy of Discord. Oh iya. Ya inilah game-game, tapi ini semua game mobile ya. Ya. Ya, tapi sekali lagi menurut kita internet itu susah. Pertama karena orang Indonesia secara literatur tuh belum cukup untuk dapat akses internet atau akses informasi sebesar-besarnya. Sehingga masyarakat kita tidak bisa membedakan mana informasi hoax, mana informasi yang tidak hoax. Benar. Dan masalahnya masyarakat Indonesia pada saat dapat informasi hoax, mereka bertindak berdasarkan informasi hoax itu dan menyebabkan kerusuhan, Pak. Itu yang bahaya, Coki, Pak. kadang ya kalau di grup WhatsApp informasinya hoax, coba cek link ini. Linknya hoax juga kadang-kadang, bro. Iya, bro, coba cek link ini. Linknya ya apa informasi gak jelas gitu, bro. Iya, Website yang ada blogspot.com ya. Satu, udah gitu dia dapat informasi yang dia sendiri nggak bisa memfilter apakah itu benar atau enggak. Ditambah lebih parah, gini Pak, kalau cuma dapat informasi salah, tapi dia tidak dapat platform untuk menyuarakan kegoblokannya, nggak apa-apa dah. Ini mereka dapat platform di sosial media, Pak. Makanya. Jadi udah goblok banyak bacot, lo ngerti nggak sih? Dan itu yang jadi bahaya salah satu yang bikin komunitas Indonesia tuh di internet toksik gara-gara orang goblok dapat kesempatan yang sama sama orang yang terinformasi untuk bisa mengungkapkan pendapat. Jadi menurut ente di Indonesia dihilangin banget internet apa diregulasi atau dibatasi? Atau di ini aja, Coki? Enggak, sangat-sangat dibatasi. Kalau mau punya internet harus ada psikotes. Iya, Pak, serius, Pak, punya internet harus psikotes. Oh, jadi kalau dia mau beli kuota, iya harus psikotes. Dicek dulu YouTube. Iya, misalnya ada contoh kan, ada beberapa link. Misalnya ada nih kuota internet murah. Nanti sebelum Anda membeli kuota internet, saya akan psikotes Anda. Ada beberapa link. Link mana yang akan Anda buka? Kalau dia buka link-link yang radikal, udah jelas jangan dikasih tuh. Ya, atau dia dikasih berita hoak. Misalnya sebelum Anda membeli kuota, saya ada satu berita. Makan Indomie dengan coklat akan mati. Iya. Kalau dia langsung teriak, "Oh, makan Indomie membuat mati." Nah, langsung dia nggak berhak nih. Di-ban karena dia gampang sekali menyebarkan hoax. Bener, Pak. Karena menurut gua informasi sama senjata sama bahayanya, Pak. Senjata kan di Amerika kan senjata kan beredar luas kan.
Tapi menurut gue lebih parah kalau informasi yang aksesnya sangat mudah tuh lebih gampang diakses tuh lebih bahaya, Benar. Pak. Karena orang-orang bertindak berdasarkan informasi yang salah tuh udah ngaco, Pak. Udah berapa kali kerusuhan yang terjadi karena informasi yang salah, Bukan Pak. karena senjata ya. Bukan karena senjata, Disebabkan Pak. Senjata kan bisa bikin sendiri. Senjata itu adalah akibat mungkin, Joki. Iya. Tapi source utamanya adalah dari kesalahan informasi yang beredar ya. Bener, Pak. Waduh, bener banget. Berarti menurut ente orang Indonesia nggak semuanya berhak berarti ya? Sekalipun memang internet masih mau diadain, dikasih psikotes kayak SIM, Pak. Kayak mau punya motor, jadi ada surat izin menggunakan internet. SIM ya. Iya. Yoi. Dan SIM harus dites. Harus dites, Pak. Bener, Pak. Harus dites dan Sosial media, iya kan. Jadi harus ada contoh-contoh orang. Misalnya contoh nih, orang-orang di sosial media yang harus di-ban. Yuk. Gue suka sebel ada orang yang followersnya 1, 2. yang suka live Instagram. Untuk apa, bangsat? Goblok. Rak. Itu di-ban gitu kan. Terus Atau juga orang-orang yang misalnya ada Anya Geraldine ngepost foto apa sekedar mengingatkan kakak, itu juga harus di-ban. Oh, yang gitu. ini nggak boleh kayak gini. Oh. Iya, yang ngatur-ngatur hidup orang tuh Ya, di-ban ya, gitu. ya. Maksud gue harus ada regulasinya, bener. Kenapa kita lebih apa namanya? Karena naik motor jago tapi tidak cakap bersosial media, lebih bahaya tidak cakap bersosial media, Pak. Kalau lu naik motornya bego, nabrak-nabrak orang, maksimal yang mati 5 dengan nabrak-nabrak lu. Tapi kalau lu bego, tidak wise dalam bersosial media, lu menyebarkan hoax, memicu kerusuhan, yang mati bisa ratusan, Pak. Ya tapi itu tidak lebih baik naik motor membunuh 5 orang dong. Tetap salah dua-duanya, goblok. Gimana ente logikanya? Ya tetap salah. Tapi maksud gua, naik motor nabrak 5 orang salah enggak? Itu dulu kita bahas. iya, tapi lebih berbahaya lagi kalau Ya, dia menyebarkan dapat akses. karena impactnya mungkin tidak hanya 5 orang yang akan Betul. meninggal. Kalau kerusuhan banyak gara-gara hoax gampang tersebar, Benar, dampaknya bahaya juga. Makanya tuh. menurut kita bahaya, Pak, internet nih, Pak. Senjata pedang bermata dua, Pak. Ya, internet menurut kita berdua adalah sesuatu yang harus dibatasi banget. Diregulasi seperti alkohol menurut gua. Wah, Bener loh, Pak. nggak masuk akal, udah nggak masuk akal opininya. Bro, kita opini musuh masyarakat, ya musuh masyarakat, tapi masuk akal, cok. Iya, tapi maksud gua harus Kenapa diregulasi. jadi alkohol? Ada umur segini boleh minum Dirazia alkohol, gitu, dirazia. dirazia. Karena ini terlalu bahaya, Pak, internet, Pak, menurut gua, Ya Pak. ya, jadi menurut kita berdua internet. Tapi bakal ada nih yang berargumen. Tapi kan dengan pendidikan, orang Indonesia nanti bisa cerdas dan bisa siap menggunakan internet. Masalahnya kebanyakan orang Indonesia lebih gampang ditunggu mati, Pak, Daripada daripada ditunggu berubah. Bener, Pak. Bude Anda? Hah? Kenapa bude saya? Maaf bude, sorry bude. Coki, Anda mendoakan bude saya meninggal? Bukan, maksudnya lebih gampang mana? Ngajarin bude Anda atau menunggu? Nanti saya ajarin. Ya, tapi ada benernya juga sih, Coki. Iya, Pak. Bukan karena dia tua, tapi bukan, memang ini bukan masalah jahat atau enggak. Iya, ya ada memang. orang yang karena berarti sulit banget gitu. sulit berubah, Pak. Beberapa kalangan masyarakat itu sangat sulit untuk diedukasi soal internet ya. Iya, benar juga, karena Pak. sekali lagi bener Coki tadi, informasi itu terlalu luas. Terlalu luas, Pak. Terlalu luas. Gini, kita aja informasi yang ada di Indonesia aja itu filternya harus ekstrim, bro. Iya. Apalagi udah dari negara Cina, dari negara ini, udah Benar. informasinya filternya makin sulit lagi. Bener. Lo tahu nggak contoh orang Indonesia gampang ketipu apa? Itu trending di YouTube. Itu Kenapa? banyak hoaxnya kan. Oh, yang iya, Cristiano Ronaldo, yang apa? Oh iya, di YouTube ada, bro. Cristiano Ronaldo bisa baca Al-Fatihah, bro. Viewersnya berapa? 5 juta. Dan ternyata waktu lo nonton lo ceritain dong, itu brengsek banget. Nggak ada. Saya pikir Ronaldo jadi imam tahajud ya kan. Ternyata nggak ada adegan Videonya sholat. juga nggak ada. Nggak ada Ronaldo baca Al-Fatihah. Nggak ada. Yang ada dia cuma Google Translate gitu yang Cristiano Ronaldo. Ternyata dia berteman dengan Mesut Ozil. Mesut Ozil sering sholat dan Ronaldo melihatnya. Begitu, bro. Ya itu kan ya bener ya kan. Bukan bisa baca Al-Fatihah. Dan yang nonton 5 juta. Termasuk saya dong yang nonton. Enggak sebanyak itu yang nonton jelas orang Indonesia semua, Coki. Komen-komennya jelas dong. Bener. Iya dong. Jadi itulah salah satu gampang hoax apa-apa Iya, kalau iya. di internet itu gampang banget orang percaya ya kan? Iya. Makanya menurut kita kebanyakan orang Indonesia tidak layak mendapatkan internet, dan internet harus diregulasi dengan ketat menurut Benar, kita. gak semua orang Betul. boleh mendapat akses internet. Kalau perlu SIM, dan nggak boleh nembak, Pak. Tapi Indonesia kan apa aja bisa dapet ya. Jadi panjang lagi pembahasannya nanti soal nembak SIM. Nah, intinya pokoknya
pokoknya menurut kami internet di Indonesia harus dibatasi sangat ketat. Betul. Nggak semua orang boleh memakai internet karena sekali lagi orang dengan mungkin pendidikan atau latar belakang yang kurang siap menghadapi Iya. internet bisa berbahaya. Satu Salah lagi yang satunya terakhir Pak, nyebar-nyebar hoax. satu lagi yang terakhir Pak untuk kita closing, ada juga alasan mungkin untuk ibu-ibu kita, tante-tante kita atau bude-bude kita nggak apa-apa pakai internet tapi sebatas grup WhatsApp, Ya, nggak kalau boleh mengakses yang lain lagi. Enggak, saya setuju ibu bude saya tadi. Itu tetap saya bikinin grup WhatsApp, tapi sendirian ya. Jadi mohon maaf Bude, Anda kalau mau bikin grup WhatsApp yang isinya hoax, Anda sendiri, Anda cari berita sendiri, sebar sendiri, dengar sendiri, percaya sendiri. Ya udah kalau gitu saya Tretan Muslim pamit. Jangan lupa komen, ayo komen kalian setuju nggak dengan pendapat kita berdua? Nggak setuju juga nggak apa-apa. Ya kalau ada pendapat atau opini yang akan mau kita bahas silakan komen di bawah. Dan buat para noise juga jangan lupa untuk share aplikasi Noise ya, udah bisa di-download di semua platform ya. Yoi. Ada di App Store dan Play bisa, Store. Play Store bisa langsung aja di-download langsung, dan sekali lagi sebarkan podcast Musuh Masyarakat ini. Yoi. Kalau begitu gue Coki Pardede signing out. Saya Tretan Muslim pamit. Ya udah lu dong yang closing dong. Oke, ulang Cok. Blok. Kalau gitu gue Coki Pardede signing out. Saya Tretan Muslim pamit. Bye bye para noise.